Di awal film memperlihatkan distrik perbelanjaan di kota Makci. Dan terlihat juga sekelompok geng jamet sedang mengotori sebuah kedai milik seorang perempuan bernama Kotoha. Kelompok berandal ini lalu meneror Kotoha agar bisa mendapatkan minuman gratis. Tak lama kemudian, seorang anak remaja bernama Sakura datang melawan kelompok berandal tersebut. Berkat keahliannya dalam bertarung, Sakura pun mampu mengalahkan kelompok berandal dengan cepat, hingga akhirnya mereka pun kabur karena ketakutan. Di sini, Sakura lalu meluruskan, ia menghentikan kelompok geng jamet tersebut bukan untuk menolong Kotoha, melainkan karena membenci para pelaku yang merasa sok kuat, sok oke, sok jago, tapi padahal lemah. Sakura juga mengakui ia adalah murid baru di SMA setempat yang bernama Furin. Sesaat setelahnya, kelompok geng jamet yang sama kembali muncul dengan anggota yang lebih banyak untuk membalas serangan Sakura. Saat Sakura kewalahan menghadapi mereka sendirian, datang seorang siswa SMA Furin lainnya yang bernama Hiragi. Bersama anak Furin yang mendampinginya, Hiragi pun berhasil mengalahkan kelompok berandal dan mengusir mereka. Berkat informasi dari Kotoha, Sakura baru mengetahui bahwa Hiragi dan teman-temannya adalah anggota Bofurin. Rupanya, Bofurin adalah sebuah geng yang melindungi kota Makoi sejak 2 tahun yang lalu. Adapun Bofurin beranggotakan murid-murid SMA Furin yang selama ini dianggap sebagai berandal oleh orang luar kota. Saat situasinya sudah aman, Kotoha memberikan makanan gratis kepada Sakura karena ia merasa tertolong oleh aksi Sakura. Di tengah percakapan, Sakura mengakui bahwa ia berambisi untuk menjadi anak terkuat di SMA Furin. Tak lama berselang, seorang siswa SMA Furin bernama Nirei datang ke kedai Kotoha untuk menemui Sakura. Ternyata sebelumnya Nirei diam-diam mengamati aksi Sakura dalam melawan kelompok berandal yang meneror Kotoha. Nirei lalu menulis profil Sakura di buku catatannya karena selama ini ia gemar menulis profil orang-orang yang ia anggap keren. Di akhir pertemuan, Kotoha menilai bahwa Sakura tak akan bisa menjadi anak terkuat di SMA Furin karena ia tidak memiliki teman. Singkat waktu, pada malam harinya terungkap bahwa kelompok jamet yang meneror Kotoha adalah anggota geng Shishioren. Di sini terlihat seorang pria bernama, kita sebut saja Muklis. Muklis ini adalah wakil ketua Shishioren. Ia memaksa para anggota jametnya untuk melompati lingkaran api sebagai hukuman atas kekalahan mereka dari Bofurin. Di hari lain, terlihat para warga beramai-ramai memberikan makanan dan minuman gratis untuk Sakura sebagai imbalan karena membantu Bofurin melindungi kota Makci. Di waktu yang bersamaan, saat Sakura menuju SMA Furin, Sakura mendapatkan informasi penting A1 dari Nirei. Ia memberitahu bahwa ternyata wilayah yang sedang dilihat oleh Sakura dari kejauhan adalah wilayah geng jamet Shishitoren. Di sini Nirei melarang Sakura memasuki wilayah Shishitoren demi menghindari konflik antar Bofurin dan Shishitoren. Singkat waktu, sesampainya di SMA Furin, Sakura dan sesama murid baru mendapatkan informasi soal pembagian kelas. Di sini, rupanya Sakura akan satu kelas dengan Nirei dan mereka tergolong sebagai anak kelas 1 atau kelas 10. Saat baru memasuki kelasnya, Sakura mengumumkan ambisinya untuk menjadi anak terkuat di SMA Furin. Sakura pun sepertinya tidak peduli jika ia harus melawan sesama anak Furin demi mewujudkan ambisinya. Tak lama kemudian, seorang anak sekelas bernama, kita sebut saja Sugi atau sering dipanggil Sugiono, tiba-tiba menyerang Sakura karena Sugi sangat menghormati anak terkuat di Furin saat ini. Di tengah pergelutan tersebut, anak sekelas yang bernama kita sebut saja Suo, di sini Suo mengomentari penampilan aneh Sakura yang memiliki rambut dan mata yang berbeda warna seperti kemoceng. Singkat waktu, Sakura berhasil menendang Sugi sehingga pergelutan mereka pun kian memanas. Bagaimanapun, duel mereka akhirnya berhenti. Usai anak Furin yang bernama Umemiya membuat pengumuman melalui ruang siaran, melalui pengumuman singkatnya, Umemiya berpesan agar murid-murid tahun pertama seperti Sakura menjalani kehidupan mereka dengan baik. Adapun setiap murid SMA Furin dianggap sebagai anggota geng Bofurin. Umemiya akhirnya menekankan tugas Bofurin adalah melindungi kota Makci. Pasca pengumuman berakhir, Sakura menuai banyak pujian karena berhasil menyerang Sugishita yang terkenal kuat.
Setelahnya, Sakura terkejut saat pertama kali bertemu dengan Umemiya. Di sini terlihat Umemiya suka mengisi waktu luangnya dengan menanam sayur-sayuran di atap gedung sekolah. Melihat sikap Umemiya yang tenang dan santai, Sakura bertanya-tanya kenapa Umemiya bisa menjadi anak terkuat di SMA Furin dan menjadi ketua Bofurin. Di tempat lain, terlihat Sakura sedang melaksanakan patroli rutin Bofurin bersama kelompok pimpinan Hiragi. Di sini, Hiragi lalu menerangkan jika Bofurin baru akan bertarung jika menemukan berandal jamet yang mengganggu keamanan kota. Sebagai bagian dari tugas Bofurin, kelompok Hiragi membantu proses pengecatan bangunan Tukoroti yang sebelumnya dikotori oleh berandal jamet. Di sini terlihat Sakura mengecap dengan terpaksa karena keahlian dan ketertarikannya hanya bertarung. Di waktu yang bersamaan, setelah pengecatan selesai, Mirei mengejar pencuri makanan hingga ia pun memasuki wilayah Shishiren. Usai kehilangan jejak pelaku, Mirei menghadapi dua anggota geng jamet Shishiren. Di sini terlihat jamet tersebut menertawakan Mirei karena ia mengalami kejadian konyol saat berusaha melawan mereka. Tak lama berselang, Sakura menyusul Mirei dan berhasil mengalahkan kedua anggota Shishiren dengan mudah. Berawal dari aksi penyelamatan Sakura, Mirei teringat masa lalunya yang penting. Jadi dahulu, Mirei biasa menjadi korban perundungan. Mirei akhirnya bisa terbebas dari aksi bullying berkat pertolongan dari seorang anggota Bofurin. Sejak saat itulah, Mirei termotivasi untuk bersekolah di SMA Furin dan menjadi anggota Bofurin. Singkat waktu, kembali ke masa sekarang. Saat Sakura dan Mirei akan meninggalkan lokasi, tiba-tiba Muklis datang dan menghajar anggota Shishiren yang baru saja dikalahkan oleh Sakura. Di sini, Muklis menekankan ia menghajar anggota gengnya karena Shishiren tidak membutuhkan orang lemah. Sejak mengetahui hal ini, Sakura menjadi antipati terhadap Shishiren karena geng jamet itu tega menganiaya anggotanya yang dianggap lemah. Di tempat lain, Hiragi melapor kepada Umemiya soal ketegangan dengan geng jamet Shishiren. Di sini, Mirei lalu meminta maaf karena situasi panas ini terjadi akibat kesalahannya yang memasuki wilayah Shishiren. Umemiya tidak menyalahkan Mirei karena ia melakukan kesalahannya dalam upaya melindungi kota. Umemiya juga berterima kasih kepada Sakura karena sudah menyelamatkan Mirei dari serangan geng jamet Shishiren. Sebagai imbalan, Umemiya memberikan seledri yang ia tanam kepada Sakura. Di hari lain, terlihat seorang pria bernama yang kita sebut saja Gufron. Gufron ini adalah sang ketua geng jamet Shishiren. Singkat cerita, si Gufron datang ke SMA Furin dalam kondisi telah menghajar beberapa anggota Bofurin. Umemiya lalu pergi menemui Gufron sambil memerintahkan semua anggota Bofurin untuk tidak ikut campur selama dua pemimpin geng itu berbicara. Lantas, di awal percakapan, Gufron mengungkit kesalahan Bofurin yang memicu ketegangan dengan Shishiren. Kesalahan pertama adalah aksi Sakura dan lainnya yang menundukkan anggota Shishiren yang meneror Kotoha. Kesalahan kedua adalah aksi Mirei yang memasuki wilayah Shishiren. Di sini, Gufron menantang Umemiya untuk berduel agar Gufron bisa mewujudkan ambisinya untuk menaklukkan Umemiya dan menguasai SMA Furin. Rupanya, Gufron mengajukan tantangan ini karena ia iri melihat Umemiya bisa hidup dengan senang dan bebas di tengah statusnya sebagai ketua geng. Umemiya lalu tidak menanggapi tantangan Gufron. Hingga akhirnya, ketua jamet Shishiren itu pun pulang atas saran dari Muklis. Di tempat lain, saat sedang makan bersama, Gufur teringat tentang masa lalunya. Jadi, sejak menjadi ketua geng Shishiren, Gufron merasa dirinya adalah orang yang paling kuat dan bebas. Lama-kelamaan, Gufron merasa bosan karena tidak ada anggota geng yang sekuat dirinya. Berawal dari rasa bosan inilah, Gufron menetapkan aturan baru, yaitu anggota Shishiren akan dihajar jika dikalahkan oleh geng lain. Melalui aturan ini, Gufron berharap seluruh anggota geng akan bisa berkembang dan menyamai kekuatannya. Di sini, Muklis sebagai wakil ketua Shishiren pun keberatan dengan aturan ini karena terasa kejam. Namun, demi menyenangkan Gufron, Muklis pun akhirnya terpaksa menyetujui aturan tersebut.
Singkat cerita, di tempat lain terlihat Umemiya mengajak para anggota Bofurin berkumpul di kedai Kotoha. Terungkap di sini, ternyata Umemiya biasa membagikan sayur tanamannya untuk kedai Kotoha. Sakura lalu menyebut Umemiya dan Kotoha sebagai pasangan kekasih karena hubungan mereka yang dekat. Umemiya lalu meluruskan, ia dan Kotoha bisa dekat karena mereka adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan yang sama. Setelah selesai mengopi dan bercakap-cakap ria, saat akan pulang, Umemiya dan Sakura terlibat percakapan serius. Rupanya, Umemiya menggunakan posisinya sebagai anak terkuat di SMA Furin untuk melindungi kota Makoi agar semua warga bisa hidup dengan aman dan tentram. Di lain pihak, Sakura berambisi menjadi anak terkuat demi mendapatkan pengakuan yang sangat penting bagi dirinya. Di malam hari saat Sakura tidur, ia mengalami mimpi buruk yang berhubungan dengan masa lalunya. Ternyata Sakura dibenci dan dikucilkan oleh orang-orang di tempat asalnya karena ia memiliki rambut dan mata yang dianggap aneh. Singkat cerita, terlihat Umemiya mengobrol dengan Kotoha tentang Sakura. Ternyata dahulu Umemiya juga merupakan penyendiri seperti Sakura, sebelum itu berubah menjadi orang yang menjunjung semangat persahabatan. Di tempat lain, saat berjalan sendirian di tengah kota, Sakura tak sengaja bertemu dengan Muklis dan dua anggota geng jamet Sisitoren. Di sini, Sakura lalu menerima tantangan Muklis untuk berduel 1 lawan 1. Saat mereka masih gelut, Nire membujuk Sakura agar menghentikan duelnya. Karena selama ini Umemiya melarang anggota Bofurin terlibat dalam pertarungan tanpa tujuan. Teringat larangan tersebut, Sakura akhirnya mau kabur bersama Nirei. Dalam pelariannya, mereka diserang oleh Muklis dan dua anggota jamet Sisitoren. Kedua anggota Sisitoren lalu menghajar Nirei di saat Sakura sedang bertarung sengit melawan Muklis. Singkat cerita, Muklis berhasil mengalahkan Sakura yang mengalami luka cukup serius di bagian lengan dan telapak tangannya. Saat beristirahat di kedai Kotoha, Sakura diberitahu oleh Umemiya bahwa kondisi Nirei kini sudah stabil. Sakura lalu menekankan Nirei tidak akan terluka jika ia tidak ikut campur saat Sakura berduel melawan Muklis. Sakura juga berprinsip bahwa memiliki teman hanya membuatnya lemah, karena bagi Sakura, teman adalah beban. Prinsip Sakura ini pun sangat ditentang oleh Sugishita dan Suo. Di lain pihak, Umemiya menilai bahwa Sakura berusaha menyelamatkan Nirei meskipun Sakura merasa terhalang olehnya. Setelah itu, Kotoha melarang Sakura untuk meninggalkan kota Makochi karena Kotoha ingin mengobati luka Sakura terlebih dahulu. Sambil memberikan perawatan, Kotoha bercerita tentang masa lalu Umemiya. Jadi, kedua orang tua Umemiya meninggal dunia saat berusaha melindungi anak mereka dari kecelakaan mobil. Lalu sejak tinggal di panti asuhan, Umemiya terus merasa bersalah atas kematian orang tuanya. Umemiya akhirnya bisa memaafkan diri dan melanjutkan hidup berkat kebaikan anak-anak di panti asuhan. Nah, dari kebaikan itulah Umemiya mendirikan Bofurin sebagai geng pelindung kota Makchi. Bahkan, Umemiya juga menganggap warga kota sebagai keluarganya. Singkat cerita, Kotoha menyuruh Sakura untuk mengembalikan buku catatan Nirei yang tertinggal di kedai karena Sakura adalah orang yang paling tepat untuk melakukannya. Apapun yang terjadi, Sakura tetap memilih meninggalkan kota Makochi karena ia merasa tidak cocok dengan semangat persahabatan yang dijunjung oleh Bofurin. Di hari lain, terlihat geng jamet Sisitoren berbuat onar di distrik perbelanjaan yang menjadi lokasi kedai Kotoha. Di momen ini, para anggota jamet Sisitoren menyiram setiap bangunan incaran mereka dengan cat. Di waktu yang bersamaan, saat dalam perjalanan meninggalkan kota, Sakura akhirnya mengetahui aksi vandalisme Sisitoren. Teringat pesan Umemiya untuk selalu melindungi kota Makochi, Sakura pun bertarung melawan para anggota jamet Sisitoren demi menghentikan aksi mereka. Di sini, Sakura tumbang akibat kalah jumlah. Namun tak lama berselang,
Umemiya datang untuk membantu Sakura bangkit. Dari sinilah Sakura baru menyadari bahwa ia membutuhkan teman. Selama bentrokan geng berlangsung, Nire berhasil menghindari serangan lawan berkat teknik ajaran Suo. Di sisi lain, Hiradi fokus melawan Sako. Hirade berhasil mengalahkan Sako dan memberikannya plester luka sebagai tanda bahwa ia masih mempedulikan Sako. Sementara itu, Sugi kewalahan menghadapi Arima dan Kanuma, dua anggota Jamet Sisi Toren yang sebelumnya menghajar Nirei. Pertarungan mereka lalu terganggu oleh kemunculan Suo. Sugisita langsung bangkit hingga ia pun berhasil menundukkan Arima. Beralih ke Umemiya, ia bersiap melawan Gufron. Rupanya, di sini Gufron menggunakan aksi vandalisme Sisi Toren untuk menguasai distrik perbelanjaan di kota Makci. Sambil bertarung, Umemiya terus memberikan nasihat untuk Gufron. Umemiya lalu bisa menyimpulkan, Gufron selama ini tidak pernah puas setelah mewujudkan ambisinya, karena Gufron tidak bisa memahami dirinya sendiri. Saat pergelutan masih berlanjut, Umemiya menilai pukulan Gufron tidak sekuat dahulu. Bahkan menurut Umemiya, Gufron terlihat jauh lebih senang di masa lalu daripada sekarang. Sambil menahan serangan, Umemiya menekankan bahwa Gufron kini merasa hampa dan menjadi kejam karena ia telah melupakan semangat persahabatan yang dahulu ia junjung bersama Sisi Oren. Sementara itu, di tempat lain, Sakura kembali bertarung melawan Muklis. Meski berulang kali terkena serangan berat, Sakura tetap bisa bangkit dan mampu melawan Muklis. Terinspirasi oleh sikap Sakura yang pantang menyerah dan berani menghadapi masalah, Muklis akhirnya baru menyadari hal penting yang berhubungan dengan Gufron. Di puncak pergelutan, Sakura berhasil mengalahkan Muklis. Sakura lalu membantu Muklis bangkit sebagai tanda bahwa mereka sepakat untuk berdamai. Tak lama kemudian, Gufron yang baru saja bangkit berbicara dengan Muklis. Sebagai permulaan, Muklis meminta maaf karena tidak berusaha menyadarkan Gufron tentang apa yang baik dan buruk untuk geng Jamet mereka. Muklis juga meminta maaf karena tidak mendampingi Gufron saat ia sedang membutuhkan teman. Setelah itu, Gufron menyerahkan posisi ketua Jamet Sisi Toren kepada Umemiya karena Bofurin telah mengalahkan Sisi Toren. Namun di sini Umemiya dengan tegas menolak karena sejak awal ia tidak tertarik untuk menguasai geng lain. Terlebih lagi, Umemiya tidak berminat untuk memperbesar geng pimpinannya. Gufron akhirnya menerima ajakan Umemiya untuk berteman, sehingga Bofurin dan Sisi Toren bisa berdamai sepenuhnya. Usai melihat kejadian tadi, Sakura mengembalikan buku catatan Rei. Secara tersirat, Sakura kini menganggap para anggota Bofurin sebagai teman-temannya. Singkat cerita, para anggota Bofurin dan Sisi Toren makan bersama di kedai Kotoha. Umemiya lalu mengungkapkan ia bisa menjadi orang terkuat di SMA Furin dan melindungi kota dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari teman-temannya. Pengakuan Umemiya pun seketika membuat Sakura terinspirasi dan film pun akhirnya selesai, tamat.